Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan beribu-ribu nikmat yang jika kita mencoba untuk menghitungnya, kita tidak akan pernah sanggup. Karenanya pengakuan atas nikmat yang telah Allah berikan ini sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak adalah nikmat yang telah kita peroleh ini kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah banyak khatib, sudah banyak ustadz, sudah banyak kiai yang kita dengar yang menjelaskan tentang bagaimana mulianya dan agungnya Ramadan ini. Bagaimana Al-Quran ini menjadi kemuliaan tersendiri terutama di bulan Ramadan. Sampai-sampai banyak juga yang ingin memberi nama untuk anaknya itu yang berasal dari Al-Quran. Ada sebuah kisah, kebetulan kisah ini terjadi di tetangganya Kiai Solehuddin, karena kebetulan beliau ternyata satu kampung dengan bapak ibu saya. Jadi ada sebuah keluarga Ustaz di Gembol Krep namanya. Itu masih satu kecamatan dengan Ustaz Soleh. Ketika anaknya lahir dia bingung, terus habis itu ya sudahlah, Bismillahirrahmanirrahim, tutup mata, buka Quran, tak ditunjuk pakai tangan. Pas yang ditunjuk adalah surat Al-Baqarah ayat 17. Anak pertama lahir, karena surat Al-Baqarah ayat 17 itu banyak santri di sini insyaallah sudah hafal. Mathaluhum, anak perempuan, ya, karena mungkin dulu masih jarang yang paham bahasa Arab, ya, Quran terjemah belum banyak. Akhirnya anak pertama, anak perempuan, dikasih nama mathaluhum. Ya. Mathaluhum dalam bahasa Arab itu aslinya artinya perumpamaan mereka. Anak perempuan dikasih nama mathaluhum. Lalu anak kedua lahir alhamdulillah laki-laki. Setelahnya mathaluhum katanya adalah kamathal. Kamathal itu artinya seperti perumpamaan. Jadi mathaluhum kamathalil alladzi dia tidak ambil. Lalu lahir anak ketiga. Anak ketiga ternyata perempuan. Dan dikasih nama, kata selanjutnya adalah istauqada. Jadi anak pertama mathaluhum, anak kedua kamathali, anak ketiga istauqada. Syukurnya anaknya hanya 3. Soalnya kata setelahnya itu kalau dia lahir anak keempat dia harus kasih nama naron. Naron kan artinya neraka. Syukurnya anaknya hanya 3 sehingga tidak disambungkan, ditambahkan. Alhamdulillah. Tapi mungkin itu karena kecintaannya kepada Quran. Ya. Saya juga pernah dapat cerita, ada seorang dai berkunjung ke Afrika pedalaman Baduy. Terus ketika berkunjung ke sebuah keluarga, dia perkenalkan, bapaknya perkenalkan, ini anak perempuan saya, namanya Jahannam. Namanya Jahannam. Terus dai ini nyampaikan, kenapa dikasih nama Jahannam? Jahannam itu ada di dalam Quran. Alasannya hanya itu, sederhana sekali. Baru dikasih tahu Jahannam itu neraka kan gitu. Iya, Fir'aun aja ada di dalam Al-Quran kan gitu. Tapi terus mungkin karena kecintaannya itulah, dan waktu itu belum ada terjemah maknanya dan belum banyak ustadz, belum banyak kiai yang menjelaskan artinya, sehingga karena kecintaan itu tapi
mungkin berlebihan sehingga keliru dalam memaknainya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas sedikit nasihat dari seorang ulama yang kemudian ditulis dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah tentang pentingnya kita kalau kita sakit, ya, ada beberapa pantangan yang harus kita lakukan. Kalau anak sedang flu, sedang demam, ada beberapa hal yang tidak boleh, dan itu sudah menjadi umum. Tidak boleh minum es, harus lebih banyak istirahat, jangan banyak main, lebih banyak minum air putih. Itu seperti itu. Nah, di bulan Ramadan ini ada hal-hal yang juga perlu kita lakukan untuk menjaga hati-hati kita ini dari beberapa pantangan yang sebetulnya di luar Ramadan pun harus kita lakukan. Tapi di bulan Ramadan ini menjadi kekhususan supaya apa? Supaya melatih hati kita ini agar tetap terjaga. Jangan sampai hati kita ini terluka, jangan sampai hati kita ini kemudian terpedaya, jangan sampai hati kita ini akhirnya lalai dari hal-hal ini. Yang pertama, dalam salah satu nasihatnya adalah pentingnya kita menjaga hati kita dari maksiat kepada Allah, yaitu asyakku fillah. Asyakku fillah itu adalah syakun, itu dari bahasa Arab artinya ragu, ya, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita ragu bahwa Allah yang menciptakan kita. Kita ragu bahwa Allah yang menentukan dan menetapkan usia kita. Kita ragu bahwa Allah yang menentukan jodoh kita. Kita ragu bahwa Allah telah menentukan rezeki kita. Kita lebih percaya dengan agen asuransi mungkin, ya, atau dengan dunia investasi, ya, dibanding percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyakit hati yang perlu kita hilangkan. Kalau kita begitu percayanya dengan agen investasi, Pak, kalau Bapak investasi di sini 1 miliar atau 100 juta, nanti 100 tahun lagi Bapak itu uang Bapak sudah 140 miliar. Tapi kita juga akan pikir 100 tahun lagi kita masih hidup apa enggak? Tapi terkadang kita begitu percayanya dengan akal kita, dengan kemampuan kita, dibandingkan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu yakin bahwa rezeki kita ini adalah hasil usaha kita. Kita punya usaha, lalu kita rencanakan bahwa strategi pemasarannya seperti ini. Untuk mendapatkan pendapatan sekian, maka rencananya ada seperti ini. Seakan-akan semuanya itu adalah hasil usaha dan kerja keras kita, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya asyakku fillah, meragukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah penyakit hati yang bisa menjadi kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu menambahkan keyakinan kita. Kita perlu menambahkan keyakinan kita seperti halnya keyakinan Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka adalah kelompok pemuda yang mereka itu beriman, wazidnahum huda,
lalu akan kami tambahkan hidayah pada mereka. Karena apa? Karena keimanannya, karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kepasrahannya yang begitu besar. Pada abad ketiga Hijriah ada orang soleh, begitu yakinnya kepada Allah, begitu tergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan perjalanan, selalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku ini hanya bergantung kepadamu, dan jangan sampai aku bergantung kepada selain." Lalu kemudian di perjalanan, orang soleh ini, karena waktu itu dia dengan untanya melakukan perdagangan untuk kebutuhan keluarganya, padahal perjalanan masih 1 hari 1 malam, terus untanya ini mati di perjalanan, dan ini ketika itu masih padang pasir. Apa yang terjadi? Lalu terus kemudian dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan jadikan aku meminta dan bergantung kepada selainmu, tapi aku hanya ingin meminta dan bergantung kepadamu ya Allah." Setelah itu luar biasanya kemudian Allah hidupkan kembali unta itu. Setelah mati Allah hidupkan kembali. Akhirnya dia terus melakukan perjalanan sampai di rumahnya. Setelah sampai di rumah dan bekal perjalanannya itu habis, yang niatnya tadi mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, bekal di perjalanannya habis, kecuali hanya yang dia bisa dia bawa adalah kayu bakar untuk kebutuhan di rumah. Begitu sampai di rumah, orang soleh ini datang masuk ke rumah, kemudian bersyukur, salat 2 rakaat, lalu memanggil anak perempuannya, "Nak, tolong unta yang di depan tadi diberi minum. Tolong untanya diberi minum." Lalu terus kemudian ada barang bawaan kayu bakar, silakan diambil, lalu taruh di dapur. Ketika anak perempuannya keluar, apa yang terjadi? Untanya sudah mati. Untanya sudah mati, dan barang bawaan yang tadi itu yang isinya kayu bakar, Allah ganti dengan perniagaan 10 kali lipat dari yang dia bawa. Si anak perempuan ini tadi lalu menyampaikan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, ini ternyata untanya sudah mati. Ternyata untanya sudah mati, dan ini barang bawaan yang kata bapak tadi kayu bakar, ternyata Allah ganti, Allah rubah dengan harta perniagaan 10 kali lipat yang dibawa." Menunjukkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Keyakinan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita ini tetap terjaga. Asyakku fillah, meragukan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman juga, ini pengalaman pribadi. Kebetulan kami juga mengelola pondok tahfidz sama seperti Ustaz Soleh. Cuman Ustaz Soleh guru saya muridnya. Jadi levelnya masih bawah nih. Itu di Godean. Suatu ketika pas kita ngecek ke dapur, ternyata beras di dapur itu tinggal 2 karung. 2 karung itu berarti sekitar 50 kilo. Ya, untuk makan santri 60. Ya. Itu kalau dihitung, wah ini berarti hanya cukup untuk 5 hari 6 hari. Ya, penyakitnya manusia, terutama kita yang imannya masih lemah ini, terus kemudian waduh ini, oh tapi tenang, masih ada motor yang bisa dijual. Akhirnya terus kemudian ya sudah, habis itu untuk menunjukkan betapa lemahnya iman kita ya. Lalu terus kemudian ya sudahlah, bismillah, sholat 2 rakaat. Kebetulan ya alhamdulillah akhirnya dapat nasihat dari beberapa ustadz dulu, katanya kalau minta itu jangan minta sama orang kaya,
ya, mintalah pada yang maha kaya. Akhirnya ya sudah, alhamdulillah sholat 2 rakaat ya. Setelah 3 hari ternyata beras itu ada lagi, terus untuk kebutuhan santri ada lagi, dan itulah kemudian Allah berikan kelebihan bagi orang-orang santri-santri para penghafal Quran ya. Inilah tanaman keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang perlu kita pupuk, yang perlu kita jaga. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, hal yang perlu kita takutkan insyaallah tidak lama. Insyaallah tidak lama. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terus merasa bahwa ya sudahlah, kita sudah muslim, kita sudah sholat, Allah sudah berikan semua, terus jadi ya tenang, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, bahwa bisa jadi Allah menguji kita karena harta kita mungkin yang belum seluruhnya kita peroleh dengan cara yang halal. Bisa jadi Allah uji kita karena mungkin ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa jadi Allah uji kita atau anak-anak kita karena mungkin masih ada keyakinan kita yang keliru pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih begitu besarnya keinginan kita dan pengetahuan kita bahwa kita bisa lebih baik dengan ilmu-ilmu yang kita peroleh di dunia ini. Saya sempat berpikir, di Indonesia ini fakultas atau jurusan yang paling banyak dibuka di universitas itu fakultas, saya pikir fakultas ekonomi. Karena saya pernah belajar juga, tapi kok ekonominya ya ini, apa mungkin ilmunya yang kurang bermanfaat atau bagaimana? Padahal fakultas terbanyak di mana-mana di seluruh penjuru negeri ini fakultasnya. Ya mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala terus kemudian memberikan hidayah kita terus kembali bahwa menuntut ilmu yang bermanfaat, yang itu juga akan bermanfaat untuk umat. Lalu yang terakhir, wal qunutu mir rahmatillahi ta'ala, sudah punya sikap bahwa ya sudahlah, bukan berserah diri, maksudnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, merasa ya sudahlah, hidup sudah seperti ini, sudah merasa beratnya sehingga tidak mau lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menjatuhkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan begitu putus asanya sehingga hilang harapan hidup ini, hilang pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai juga kita kemudian hilangnya keyakinan kita kepada Allah akhirnya menjatuhkan, justru menghina syariat ini. Ada sebuah kisah ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang hanya mencela salah satu sunnah Rasulullah SAW. Karena diantara sunnahnya kalau kita bangun tidur itu adalah mencuci tangan, baik itu dengan sabun atau apa, supaya supaya bersih dan baik. Karena kita tidak tahu di malam hari tangan kita ini berada di mana, dalam kondisi seperti apa. Itu salah satu sunnahnya. Lalu kemudian ada orang yang suka mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai syariat yang sederhana dia sampaikan, buat apa kita mencuci tangan di pagi hari kalau hanya bangun tidur? Ya, kita tahu tangan kita ada di mana dan semacamnya. Suatu ketika orang ini bangun, ternyata tangannya masuk, tangannya tidak bisa bergerak di belakang dalam keadaan terbelenggu, dan ini sangat menyakitkan, sangat menyiksa orang tersebut hanya dari sesuatu yang kecil, mencela salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala.
Inilah mungkin 3 poin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kita lanjutkan dari sekitar 7 poin yang harus kita jaga dari hati-hati kita. Yaitu yang pertama, menghilangkan keraguan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lalai dari beribadah kepadanya. Lalu yang ketiga, al-qunut, ya, berputus asa dari rahmat Allah yang begitu luas, kasih sayang Allah yang begitu luas kepada kita seluruhnya, kepada seluruh hamba ini. Dan mudah-mudahan kita saat ini berkumpul di Masjid Al-Firdaus, kelak kita juga akan dikumpulkan di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita yang hadir saat ini, tapi juga istri kita. Tidak hanya istri kita, tapi juga anak-anak kita. Tidak hanya anak-anak kita, tapi juga kelak cucu-cucu kita. Dan jangan sampai muncul perasaan tadi, perasaan menghina Allah, merendahkan Allah, terus kemudian berputus asa dan menjauhi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Fir'aun yang bertemu dengan Musa alaihi salam itu adalah Fir'aun yang ke-14? Karena Fir'aun adalah gelar-gelar kerajaan. Fir'aun yang ke-14. Fir'aun yang ke-14 ini menyatakan waqala dalam Al-Quran, waqala ana rabbukumul a'la, dan dia berkata bahwa saya adalah Rabb yang paling tinggi. Dalam salah satu kisah di buku tarikh dinyatakan Fir'aun yang pertama itu dia mengakui adalah saya titisan Tuhan, saya anak Tuhan. Anak keturunannya yang ke-14 yang bertemu dengan Nabi Musa menyatakan saya adalah Tuhan. Nah, jangan sampai perasaan kita, perasaan meragukan Allah, merasa lebih besar, perasaan takabur, perasaan berputus asa dari rahmat Allah, itu kelak menjadi benih anak keturunan kita menjadi hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhiru dawana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.